Nanti aku akan melamar Ming. Dia pasti seneng. Bai Mantang, kita putus saja. Kenapa? Karena beginilah, sejak bersama denganmu, aku jadi makin sial. Ini cuma kebetulan. Kebetulan? Dia mengandung anakku. Sudah sebulan. Kamu sudah punya anak? Ini berkat kamu. Awalnya aku cuma main-main dengannya. Dulu aku sering bermain wanita dan tak pernah kena masalah sebelumnya. Setelah bersama denganmu, dia langsung hamil. Kelak kita jangan bertemu lagi. Pembawa sial sepertimu tak akan dapat pria. Lebih baik kau jadi perawan tua saja. Putus tidak masalah. Kenapa kau malah mengutukku? Dipecat dari kerjaan, diputusin oleh pacar. Uangku ditipu pria berandalan. Ya ampun, aku tak akan terus sial seperti ini, ya kan? Pak Wen, Nona Lin sudah menunggumu. Kencan buta yang membosankan itu, minta dia pergi sendiri saja. Setidaknya biarkan kuberikan ciuman pertamaku. Awas. Awas. Ya ampun, aku benar-benar sudah mencium seorang pria. Kalau mabuk, hati-hati jalannya. Kau tak akan selalu seberuntung ini. Kau orang pertama yang bilang aku beruntung. Kau baik sekali. Ini baju yang kau bawakan. Kukira kau butuh ini untuk inspeksi hari ini, tapi kenapa menginap di motel kumuh ini? Aku pergi bawa mobil. Kepalaku pusing. Siapa kau? Kenapa kau ada di rumahku? Siapa yang mabuk, lalu tidak mau melepaskanku dan memaksaku pulang bersamanya. Kau tahu berapa banyak pekerjaanku yang tertunda karenamu? Maafkan aku akan ganti rugi. Untuk pekerjaanmu ini, tarif harianmu 200 yuan. Kan? Pekerjaanku, lupakan saja, aku ada urusan. Tak apa, tunggu saja. Aku akan segera bawakan uangnya. Bai Mantang, keluar. Kenapa Bibi datang lagi? Serahkan surat tanahnya. Ini peninggalan terakhir kakek. Aku tak akan biarkan kau menjualnya. Wasiat Pak Tua itu sudah jelas. Jika kau belum menikah di usia 24 tahun, penginapan jadi milikku. Hari ini adalah batas waktunya. Mana suamimu? Tak ada. Kan? Serahkan suratnya sekarang. Serahkan surat tanahnya sekarang. Siapa bilang tidak punya? Dia adalah suamiku. Mau membodohi siapa lagi? Kau kira membawa pekerja random dari jalanan bisa mengelabuiku? Siapa bilang kami akan menikah hari ini? Kuberitahu kau, dia adalah pembawa sial. Dia membuat orang tuanya sendiri terbunuh, menyeret semua orang di sekitarnya, ikut sengsara. Kusarankan kau, jauhi si pembawa sial itu. Sekarang kau tak bisa berkata-kata lagi. Kan, hari ini kau harus menyerahkan surat tanah dan tanda tangani perjanjian. Ini sekarang. Kau mau putus hubungan keluarga denganku.
Xiao Xiao bersusah payah. Baru berhasil jadi manajer grup Tianheng. Keluarga kami sebentar lagi akan jadi kaya raya. Aku takkan biarkan pembawa sial sepertimu menghancurkan karirnya. Siapa bilang masuk grup Tianheng dijamin sukses? Grup Tianheng adalah pemimpin industri internet. Xiao Xiao ke sana untuk menikahi CEO-nya. Kau cuma seorang kuli yang bahkan tak bisa mendekati gerbang grup Tianheng. Kau tahu apa? Sudahlah, buang-buang nafas bicara denganmu. Cepat serahkan surat tanahnya. Aku tak akan memberikannya. Kekerasan kepalamu tak mengubah apa-apa. Tak ada pria yang mau padamu dan tak bisa mempertahankan penginapan ini. Salahkan dirimu yang sial itu. Tak ada pria yang menyukaimu. Siapa bilang dia tidak diinginkan? Aku adalah suaminya. Kau tidak takut akan sial jika bersamanya. Punya keluarga sepertimu adalah kesialan baginya. Jadi, begini rasanya jika dilindungi oleh seseorang. Jangan bicara tanpa bukti, tunjukkan surat nikahnya. Tanpa itu, penginapan ini tetap milikku. Kita akan daftarkan pernikahan hari ini. Baik, aku tunggu. Tunggu. Ambil ini. Dulu hanya karena kakek ingin keluarga hidup harmonis, aku bersabar untuk semua hinaan kalian. Tapi sekarang akan kukabulkan keinginanmu. Kau akan kubuat menyesal. Dasar pembawa sial. Ayo pergi. Kemana? Dinas Catatan Sipil. Apakah kali ini bisa berhasil? Kita? Maafkan aku, kita putus saja. Baik, menikahlah denganku. Aku bersedia. Aisyah. Ada apa? Bukan apa-apa. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Mungkinkah kali ini sungguh bisa berhasil? Mungkinkah kali ini benar-benar bisa berhasil? Kali ini benar-benar berhasil. Paman, jangan khawatir. Dalam sebulan, bibiku akan ke luar negeri, lalu kita akan bercerai. Aku tak akan ganggu kamu dalam waktu ini, atau macam-macam denganmu. Apa keuntunganku setelah membantumu? Tempat tinggal dan makan gratis. Kuberi kau uang 2.000 yuan. 8.000 yuan. Tawaran terakhir, penghasilanmu 200 yuan per hari. Di proyek, paling banyak 6.000 yuan sebulan. Aku tawarkan 8.000. Ini sudah di atas harga pasar. Setuju, sepakat. Makan saja sudah sulit sekarang. Mana bisa aku cari 8.000 yuan? Kuumumkan dulu, ini adalah istriku. Kelak mohon bimbingannya. Pak Wen, aku cuma pergi sebentar. Kenapa kau sudah menikah? Dan suruh HR merekrut Bai Mantang. Cari kerja ya. Tenang saja, aku pengusaha jujur. Tak ada telat bayar upah. Aku bisa ramal nasib. Kurasa kau akan dapat keberuntungan. Mana mungkin begitu ajaib? Nona Bai Mantang, Anda lulus interview grup Tianheng. Segera lakukan pendaftaran.
Paman, kau pembawa keberuntunganku. Pak Wen, kau benar-benar sudah menikah? Dengan siapa? Gadis muda yang menarik. Ayo kembali ke kantor. Bai Mantang, bisa-bisanya kamu mengikutiku sampai ke sini. Aku paling benci sama wanita yang suka menjeratku. Kita tak mungkin bersama lagi. Pergi sana. Jangan sok istimewa. Aku kesini untuk bekerja. Aku berusaha keras melepaskan diri darimu. Sekarang kau datang ke perusahaan untuk mencelakaiku. Sekarang juga kau pergi mengundurkan diri. Aku direkrut secara resmi melalui jalur yang sah. Kau tak berhak tentukan status pekerjaanku. Jalur yang sah sebagai manajer HR. Aku tak pernah tahu ada namamu di daftar perekrutan baru. Kau pasti pakai cara licik untuk masuk kemarian, kan? Kau yang tidak tahu. Itu bukti kelalaian profesional dan ketidakmampuanmu. Selain itu, seorang pria berandalan dan seorang pelakor yang merusak hubungan orang. Mana pantas menghakimi orang lain? Baik. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Kalau tak mau orang lain tahu hal memalukan kalian, maka jangan menggangguku. Kau mungkin tak punya kesempatan itu lagi sebagai manajer HR. Secara resmi ku beritahu kau sudah dipecat. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Cuma karyawan magang. Kian, pecat dia sesukamu. Kenapa? Tidak terima? Baiklah. Berlututlah dan minta maaf pada Kian. Baru mungkin kami pertimbangkan untuk biarkan kau tinggal. Tidak, aku butuh uang dari kerja ini. Aku janji bayar orang itu, tak boleh ingkar janji. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Sekretaris Tang? Habislah aku, katanya perusahaan besar selalu lindungi anak buah sendiri. Sekarang, aku pasti akan dipecat. Dia cuma karyawan magang. Kami hanya memberinya pelajaran. Tapi dia berani melawan manajermu. Sikapnya juga sangat keterlaluan. Kita tidak bisa pertahankan karyawan seperti ini di grup Tianheng. Istri CEO? Aku tidak tuli. Aku dengar cara kalian menggertaknya. Minta maaf padanya sekarang. Aku adalah manajer. Minta maaf ke anak magang. Aku minta maaf. Maaf. Aku tidak dipecat dan sekretaris Tang juga membelaku. Bai Mantang, kau sungguh sudah mulai beruntung. Kalau butuh bantuan, beritahu aku. Aku akan kerja lebih giat. Istri Pak Wen benar-benar menarik. Pak Wen, aku turun sebentar ambil sesuatu. Aku harus menceritakannya pada Paman tentang kejadian tadi. Paman? Kamu juga kerja sebagai teknisi paruh waktu... Ya, apa kamu kerja di perusahaan ini? Iya. Dengar ya, gajiku 10 juta sebulan di sini. Sekarang aku sudah bisa menghidupimu. Kamu sekarang pekerja kantoran, sementara aku cuma teknisi. Kau tidak merasa status sosial kita beda? Nggak sama sekali. Asal bisa mendapatkan uang, itu pekerjaan bagus. Sudah aku hitung.
Setelah kasih kamu 8.000 yuan, aku masih sisa punya 2.000 yuan ditambah gajimu. Hidup kita sudah terpenuhi. Kalau kamu nikah sama seorang CEO dan jadi nyonya besar, bukankah akan punya lebih banyak uang? Impian sama khayalan tetap ada bedanya. Seperti apa CEO itu? Bunga mewah yang tak terjangkau, cuma bisa dilihat dari jauh. Mana mungkin hal sebaik ini bisa terjadi padaku? Kalau kamu adalah CEO, aku pasti akan mengabaikanmu. Jangan-jangan kau mau bilang kalau kau adalah CEO. Nggak mungkin. Mana mungkin aku ini CEO? Aku juga berpikir begitu. Pak. Apakah meja CEO sudah diperbaiki? Hampir selesai. Aku kembali bekerja dulu. Identitasku harus tetap dirahasiakan darinya. Mengerti? Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau janji memberiku tempat tinggal dan makan? Aku ikut kau pulang. Kenapa wajahmu sangat merah? Ini, karena angin. Tolong, apa yang harus kuperhatikan saat membawa pria ke rumah untuk pertama kalinya? Butuh jawaban sekarang, ini mendesak. Aku bawa perlengkapan mandi sendiri. Di mana kamar mandinya? Aku perlu mandi dulu. Mandi? Hal yang harus diperhatikan saat tinggal bersama pria. Ternyata semua orang benar-benar berpikiran terbuka seperti ini. Tidak, jangan berpikir sembarangan. Kembali ke kamarku, benar. Kembali ke kamarku. Kenapa wajahmu semakin merah? Kau demam? Aku mau tidur. Malam ini kamu tidur di sofa. Selamat malam. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Gak nyangka dia masih berani masuk kerja. Benar, sudah lama tidak melihat orang yang tidak malu seperti ini. Ada apa dengan semua orang hari ini? Pai, pastikan kamu jangan membuka forum perusahaan. Pak Tao, buat apa disembunyikan? Seluruh perusahaan sudah tahu pergaulan bebas Pai Mantang. Daripada memperingatkannya, lebih baik minta dia pergi. Pai tidak seperti itu. Siapa yang ambil foto itu? Kalau tak mau ketahuan, maka jangan lakukan dari awal. Kamu sudah menikah, tapi masih merayu sekretaris Tang. Sungguh memalukan grup Tianheng. Kami tak punya hubungan apapun. Semua tahu. Sekretaris Tang selalu sangat tegas. Tapi dia malah melindungimu. Siapa yang percaya? Kalau kalian tidak bersama, siapa yang percaya? Ming. Siapa yang percaya?
Dulu saat melamar kerja, proses seleksinya sangat ketat. Kita berusaha mati-matian masuk ke sini. Tapi ada yang cuma perlu menemani orang tidur saja sudah bisa masuk. Sungguh tidak bermoral, membuat orang merasa jijik. Dapat wanita seperti itu, suaminya sungguh sangat malang. Orang yang sama baru bisa jadi suami istri. Suaminya mungkin juga bukan orang yang baik. Minta maaf pada suamiku. Apa ada yang salah? Kau dan suamimu yang miskin seharusnya merangkak kembali ke area kumuh dan hidup seperti tikus selokan. Mau memukul orang, Bay Mantang, ini kantor, bukan pasar. Satpam usir keluar wanita yang sudah merusak reputasi perusahaan. Hal ini masih belum diselidiki sampai jelas. Kenapa kau langsung main kekerasan? Kenapa? Atau kau juga sudah tidur dengannya? Jadi tidak tega lihat dia terluka? Jika terus membelaku, nama baikmu juga akan tercoreng. Sekretaris Tang juga tak pantas difitnah. Akan kuselidiki kebenarannya. Kebetulan sekali. Kenapa kamu menangis? Paman, ada yang menindasku. Jadi maksudmu, kamu dipecat karena membelaku? Bukan, ini kesalahanku. Kali ini, kuanggap mereka sudah memberiku pelajaran. Kita jangan terima penindasan ini. Berhenti saja dari perusahaan ini. Tidak bisa, aku janji akan menghidupimu dengan baik. Tak apa. Aku bisa menghidupimu. Jangan khawatir, akan kuselesaikan hal ini dengan baik. Kamu sudah dengar semuanya. Soal ini, bekerja sama penuh dengan Bay Mantang. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Tentu saja aku harus kembali. Jika tidak, bagaimana lagi aku bisa menyaksikan adegan menarik ini? Lepaskan aku. Xiang Qian, tolong aku. Apa yang terjadi? Kuselidiki data forum untuk menemukan penyebar rumor, lalu kulaporkan ke polisi. Mungkinkah kita salah sangka pada Bay Mantang? Ini... Apa yang terjadi? Komentar yang disematkan baru muncul di forum, kau jadi pihak ketiga dan mengacaukan hubungan Yuan Ming dan PCR-nya. Ada juga riwayat chat kalian. Kau orangnya, jangan lihat lagi. Semua cuma rumor. Kau tahu yang sebenarnya? Postingannya hilang? Karena postingan ini hanya bisa dilihat oleh kalian. Aku tak pernah kuliah, tapi aku tahu tidak bisa asal berkomentar sebelum tahu segalanya. Hanya beberapa foto dan screenshot ini sudah asal menyebar gosip dan menyerang orang lain. Pernahkah kalian pikirkan beban yang akan kalian tanggung jika sungguh terjadi sesuatu? Anggap ini sebagai peringatan. Jika terulang lagi, aku takkan mengampunimu dengan mudah. Masalah sudah diatasi. Ya, terima kasih. Sekretaris Tang, jika kau tak memberiku data di balik sistem itu, aku takkan tahu harus berbuat apa. Sebenarnya bukan cuma jasaku. Kau harus berterima kasih pada CEO kita. Bos besar juga tahu soal ini. Bay Mantang, kau berhasil. Saat keberuntungan datang, memang tak bisa dihalangi. Paman, sudah beres, katanya CEO yang turun tangan langsung. Pak Wen, kapan kau akan memberitahu istrimu soal identitas aslimu? Sudah saatnya mencari waktu yang tepat.
Aku cuma ingin berterima kasih. Setelah ini aku pergi, tak perlu gugup. Silakan masuk. Pak Tang, kursinya sudah diperbaiki. Kau coba duduki dulu. Hubungi saya jika ada masalah. Cukup bagus. Bai, untuk apa kau kemari? Aku datang cari CEO untuk berterima kasih atas bantuannya. CEO sedang dinas luar. Akan ku sampaikan niat baikmu kepadanya. Benarkah? Lalu, bagaimana dia tahu tentang masalahku? Pak Tang, ini kue buatanku sendiri. Silakan dicoba. CEO, kalian cukup baik hati juga. Dia sampai bisa mengingat masalah staf kecil. Benar, katanya bos kami tingginya sekitar 180 cm, tampan luar biasa. Tegas bertindak, miliarder termuda dalam sejarah kota Shengjing. Pria impian para wanita. Oh iya, aku baru ingat hal yang mau kukatakan padamu. Paman, apa kau tidak cukup jantan? Aku tidak kompeten? Haruskah aku dengar ini? Apa yang tidak kompeten? Lalu, kenapa kursi sederhana harus diperbaiki 2 hari? Kemarin aku sudah tahu kenapa seorang teknisi bisa pakai jas. Jujur saja, apa pekerjaanmu yang sebenarnya? Apa pekerjaanmu sebenarnya? Kamu... Jangan kau melakukan bisnis ilegal? Kita tak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal. Tenang saja. Aku tak akan begitu. Bagus. Kita tak perlu kaya, cukup hidup dengan baik saja. Jadi, maksudmu kau mau hidup dengan baik bersamaku? Aku ada pekerjaan, aku pergi kerja dulu, sampai jumpa. Bai, kerjamu bagus belakangan ini. Setelah proyek ini selesai, kau bisa jadi karyawan tetap di akhir bulan. Benarkah? Terima kasih, Pak. Omong-omong, bukannya kau bilang kau sudah menikah? Kenapa tak pernah ku dengar kau bahas suamimu? Jika dihitung-hitung, perjanjian 1 bulan dengannya, tinggal 2 minggu lagi. Bai Mantang, tak kusangka kau sungguh bergabung ke grup Tianheng. Aku juga nggak nyangka, manajer departemen pemasaran mau jauh-jauh datang ke departemen R&D. Bai Xiao, kau kebanyakan waktu luang? Tentu saja aku ada perlu denganmu. Ikut aku. Kakak sepupumu ini sering menindasmu sejak kecil. Haruskah aku kirim orang lain untuk mewakilimu? Akan kuhadapi tantangan satu persatu. Di kantor, dia tak berani macam-macam denganku. Ini karyawan magang dari departemen lain. Jika butuh bantuan, panggil saja dia. Kalau begitu, isi survei ini kumpulkan sebelum bekerja besok pagi. 200 buah? Bukannya itu sudah terlalu banyak? Lagi pula cuaca di luar juga tidak bagus. Lebih baik kita lakukan sendiri. Lakukan sendiri? Kau yang lakukan. Jika dia tak bisa menangani tekanan dasar, bagaimana kita bisa tenang menyerahkan tugas padanya? Tapi orang ini bukan orang yang bisa kita singgung. Baik, akan kukerjakan. Mulai rapat. Kenapa Bai Mantang belum kembali itu? Apakah keadaan lembur sekarang sudah separah ini? Tidak juga, lampu departemen R&D sudah mati. Elvi Cheng, kau ngapain di sini?
Aku sedang lembur. Baik. Permisi, bisakah merepotkanmu mengisi kuesioner ini? Tak sempat. Sakit sekali. Kenapa kau belum pulang? Di kantor, ada proyek yang harus diselesaikan malam ini. Paman, kau tidur saja dulu. Jangan tunggu aku lagi. Anak kecil yang berbohong akan dihukum. Tentu saja. Aku baik-baik saja. Cepatlah tidur. Aku mau lanjut kerja lagi. Selamat tidur. Sepertinya tak bisa pulang malam ini. Jangan sampai dia khawatir. Apa yang kau lakukan? Kau tak punya mata? Kau tak punya mata? Orang mabuk tak bisa diajak bicara. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Kau sudah menyakiti bahuku. Mau kabur semudah itu? Bai Mantang, jangan hadapi mereka langsung. Maafkan saya, jika kau terluka, akan kuantar ke rumah sakit. Tidak perlu, suamiku akan menjemputku sebentar lagi. Ini tidak pantas. Halo? Sayang? Kau sudah datang? Paman, kau membuatku dalam masalah. Beraninya kau berbohong pada kami. Tangkap dia. Lari, terus lari. Jika kakiku tidak terluka, kau takkan bisa menangkapku. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Akan kuhabisi kau hari ini. Aku tidak bermaksud menipumu. Maaf aku datang terlambat. Ini survei yang kamu siapkan. Kertasnya sudah kotor semua. Bagaimana bisa dipakai? Apa kamu tak tahu cuaca kemarin? Kamu beruntung bisa mendapatkannya. Sudah kubersihkan semampuku. Kalau tidak bisa baca, sudah kubuat versi digital. Sudah ada dikirim ke alamat surelmu. Meski kau punya 200 buah juga percuma. Ku minta kau berikan sebelum jam kerja. Kamu kirim saat pukul 10. Kau nggak berhak. Bukan hakmu untuk pecat. Setiap anggota tim yang tak penuhi tenggat, otomatis akan diskualifikasi. Kau akan didiskualifikasi. Bai Xiaok Xiao, kau sengaja mau cari masalah? Tao Sheng, aku adalah supervisor. Aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Kemasi barangmu dan keluar. Bagaimana jika aku menolak? Bai Xiaok Xiao, tugas yang kalian berikan memang mustahil diselesaikan. Sekarang kau pecat staf semena-mena. Kau tidak takut kulaporkan ke CEO? Kau kira CEO akan peduli masalah staf magang kecil ini? Silakan coba.
Apa susahnya? Staf magang selama ini juga melakukan hal yang sama. Yang lain baik-baik saja, hanya dia yang nggak bisa. Kau begitu menyiksa staf, pantas tak ada yang mau bekerja di bawahmu. Kau. Lidahmu masih setajam yang dulu? Sayangnya, sudah kusampaikan ke pihak HRD, sebentar lagi akan ada yang datang untuk meminta tanda tanganmu. Bye. Kali ini, aku mungkin tak bisa bantu kau lagi. Jabatan Bai Xiaoxiao di atasku. Kecuali kau temukan orang. Siapa yang berani pecat dia? Pak CEO? Paman adalah bos besar grup Tianheng. Kami bertindak demi kepentingan perusahaan. Karena kau sangat peduli pada perusahaan, cabang Afrika Selatan membutuhkan supervisor. Kau pergi ke sana saja. Ternyata dialah bosnya, sudah kuduga. Paman tidak mungkin bisa jadi CEO. Bu Bai, kau menyalahgunakan wewenang dan menindas karyawan baru, laporkan ke HR untuk menerima hukumanmu. Bukankah sudah kuminta kau untuk istirahat di rumah? Luka ringan ini bukan masalah. Paman, kenapa kau bisa masuk dengan bos dan lainnya? Kau bahkan berjalan di depan mereka, itu sangat tidak sopan. Sebenarnya aku... Halo, Sekretaris Tang. Halo, Pak. Bos benar-benar berbeda dengan yang lain. Sangat berwibawa dan sangat berkarisma. Sekretaris Tang, tadi Paman bersikap tidak pantas dan sudah melewati batas. Bantulah aku sampaikan hal yang baik ke CEO, minta dia jangan keberatan dan terus mendukung suamiku. Ya? Tidak masalah. Akid ya, Ira. Jangan sering-sering ke kantorku. Kalau atasan tahu, akan terlihat tidak profesional. Haruskah kita mulai merencanakan masa depan? Tentang masa depan? Apa dia sedang membicarakan perceraian 2 minggu lagi? Bai Mantang, kau membuatku kehilangan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Aku akan membuatmu menyesal. Bai Mantang, kenapa dia ada di sini? Aku tahu, tinggal 2 minggu lagi, pernikahan kontrak kita akan berakhir, aku akan bercerai denganmu. Jangan khawatir. Pernikahan Bai Mantang itu palsu. Bukan, maksudku sebenarnya... Aku sudah selesai makan, aku pergi kerja dulu. Maksudmu, Bai Mantang dan suaminya hanya pura-pura menikah? Rencana mereka adalah menunggu sampai kita ke luar negeri baru bercerai. Dengan begitu, mereka bisa pertahankan penginapan. Dasar licik, rencananya cukup bagus juga. Aku tidak bisa biarkan dia dapatkan properti ini. Ibu, pernahkah ibu bertemu suaminya Bai Mantang? Dia orang yang seperti apa? Cuman pekerja miskin, tidak layak dibicarakan. Haruskah kita membahas rencana masa depan kita? Ini seharusnya hanya kontrak. Tapi kenapa aku bisa merasa begitu tidak rela? Kenapa kau tiba-tiba berbuat baik padaku? Hari ini ulang tahun ibuku. Datanglah malam ini makan malam bersama. Sejak aku bergabung dengan keluarga Bai, kalian tak pernah mengizinkanku makan bersama. Sekarang kalian mau mengajakku? Harapan terbesar kakek adalah keluarga kita hidup rukun. Demi menghormati kakek, kau harus datang malam ini. Kau boleh percaya pada apapun, tapi jangan percaya pada kata-kata Bai Xiaoxiao. Jangan lupa bagaimana dia dan ibunya menyiksamu selama ini.
kakek yang memberikannya padaku. Beraninya kau menghancurkannya. Diam. Kau cuma anak pungut yang diadopsi. Kau tak pantas memanggilnya kakek. Bai Xiao, biarkan aku keluar sekarang. Tidak mungkin. Teruslah terkurung di sini. Keluarkan aku. Makan malam ini sudah pasti jebakan. Jangan pergi ke sana. Kau dengar? Ayo pergi, kuantar kau pulang bersama. Aku sudah pulang kerja. Jadi, ada yang bisa ku bantu? Aku ingin masak telur orak-arik tomat untuk Bai, tapi aku bingung mau pakai telur warna apa, pakai warna kuning atau putih. Akan kusiapkan koki untuk pergi mengajarimu. Nyonya, kenapa dia bersama Bai Xiao? Tidak ada jendela di sini. Bisakah pintunya dibiarkan terbuka? Kalau aku buka pintu ini, bagaimana kami bisa menghadapimu? Tampaknya makan malam ini memang cuma jebakan. Katakan, apa yang kalian mau? Apa yang kami mau? Kau pasti sudah tahu. Aku sudah menikah. Kalian tak akan pernah dapat surat itu. Kau bahkan tidak pakai cincin pernikahan. Berakting pun tidak sepenuh hati. Kau sudah lihat sertifikat nikahnya? Apa lagi yang kalian ragukan? Masih berpura-pura di sini. Andai putriku tidak cerdik, aku masih tertipu oleh pernikahan palsumu ini. Ibu, jangan buang waktu dengannya. Bawa kemari dokumen itu. Ini pemaksaan. Ini tidak sah. Penginapan keluarga memang milik kami. Ini bukan pemaksaan. Ibuku terlalu polos. Sampai kau tipu dan percaya dengan surat wasiat itu. Kembalikan semua hal yang seharusnya jadi milikku. Siapa itu, Nek? Nona Bai, pesananmu sudah sampai. Inilah hidangan yang Anda pesan. Masuklah. Tolong aku. Bagaimana keadaan orang di dalam? Terlihat baik-baik saja. Kang Song, kau janji akan berkencan denganku. Sedang apa kau sekarang? Kau sedang melihat wanita lain. Ya ampun, sayang, kecilkan suaramu. Lagi pula, tadi manajer bilang semuanya baik-baik saja. Pergi sebentar, seharusnya tak masalah. Kau berteriak saja. Bahkan jika kau mati di sini, tak akan ada yang tahu.
Paman, selamatkan aku. Selamatkan aku. Lepaskan. Tolong. Paman, tolong. Paman. Pak Wen? Lepaskan dia. Kenapa aku harus menurutimu? Kau kira siapa kau? Ibu. Untuk apa takut? Dia adalah suami palsu. Bai Mantang. Si pecundang tak berguna. Minggir. Aku tak mau. Kenapa? Kau mau membawanya pergi, jangan harap. Kesabaranku ada batasnya. Enyahlah. Apa yang kau sombongkan? Putriku supervisor grup Tianheng. Sebentar lagi dia akan jadi direktur. Nanti kalian akan dihancurkan seperti semut. Sebentar lagi dia akan berhenti. Kau pikir ini keputusanmu? Kau kira siapa dirimu? Aku CEO grup Tianheng, Wen Qiu. Pecat Bai Xiaoxiao dan usir keluarganya dari kota Shengjing. Baik. Kau pergi diam-diam tanpa bilang. Tidak meneleponku saat dalam bahaya, Bai Mantang. Nyalimu sudah sangat besar. Aku tak banyak mikir. Biasanya otakmu berputar dengan cepat, kan? Kenapa tidak dipikirkan lebih matang? Dari mana kau tahu aku ada di sana? Aku punya mata-mata di seluruh kota Shengjing. Kemana kau pergi? Apa yang kau lakukan? Aku tahu semuanya. Kau hanya membual. Lalu, kenapa kau tidak menghentikanku saat Bai Xiaoxiao mengajakku? Kau ini memang pandai berdalih. Ini disebut pandai berbicara. Jangan tarik lagi. Nanti aku jadi jelek. Aku juga tak keberatan. Tapi kau tak bisa menemaniku selamanya. 2 minggu lagi. Kita sudah mau bercerai. Bagaimanapun, ini hanya pernikahan palsu. Bagaimanapun ini hanya pernikahan palsu. Kamu begitu berbakat, pantas dapat yang lebih baik. Mengenalmu adalah keberuntungan terbesarku. Jangan khawatir, akan ku kembalikan uangnya sesuai janji. Hei, saatnya pulang. Kau terus tersenyum seharian. Apakah Bai Xiaoxiao melakukan sesuatu padamu kemarin? Kemarin suamiku mengungkapkan perasaan padaku. Aku juga manusia. Jangan keterlaluan padaku. Itu Wen Qiu dan Bai Mantang. Ternyata kekuasaan yang mendukung Bai Mantang adalah CEO. Pantas dia bersikap sombong di perusahaan. Sekarang jadi masuk akal. Hai, apakah gedung ini adalah grup Tianheng? Ya, siapa kau? Aku adalah tunangan CEO kalian, Lizzie. Bai Mantang, biar aku perkenalkan, ini adalah tunangan CEO kita, Nona Lizzie. Tunangan CEO? Auramu sangat tidak biasa, sungguh sangat cantik. Tak kusangka dia begitu mudah menyesuaikan diri. Kamu cukup menarik. Bisa membuatmu tersenyum adalah kehormatanku. Silakan, Nyonya. Perhatikan langkahmu, Nyonya.
Jika aku bisa mendapatkan dukungan istri CEO, bukankah aku bisa lebih cepat bisa jadi staf tetap, naik jabatan, dan naik gaji? Masalah keluarga Bai sudah selesai. Mereka tak akan mengganggu istrimu lagi. Untuk kelalaianmu, laporkan ke Departemen Keuangan untuk membatalkan bonus tahun ini. Katanya ayahku datang kemarin. Dia memberimu ultimatum. Katanya, jika kau tidak membawa istrimu pulang lagi, dia akan menyebarkan nama kalian berdua untuk meminta kalian pulang. Kau masih tak mau memberitahukan Nyonya identitas aslimu? Apakah kau masih tak mau memberitahukan Nyonya identitas aslimu? Aku tak ingin terus membohonginya. Hanya saja, belum ada kesempatan tepat untuk memberitahunya. Sekretaris Tang, bagaimana pengiriman barang kali ini? Cukup baik. Aku percaya dengan cara kerjamu. Selamat siang, Sekretaris Tang. Paman, kenapa kau masih di kantor kami? Mau ambil keuntungan juga, jangan keterlaluan. Tak hanya menguras kantong perusahaan, tapi jika Sekretaris Tang sampai marah, dan kau sampai kehilangan klien ini, bukankah kau akan rugi besar? Aku mengerti. Akan lebih hati-hati. Nona Li? Yuk, lama tak berjumpa. Nona Li, ikut aku pergi ke kantor CEO. Apa yang terjadi tadi? Bukankah Nona Li adalah tunangan CEO? Kenapa dia bisa mencium pipimu? Itu cuma salah paham. Kami tak punya hubungan apapun. Benarkah? Kami sudah bertetangga sejak kecil. Dia pindah ke luar negeri setelah lulus SMP. Ini pertama kalinya aku bertemu dia sejak kepergiannya. Baik, dia adalah tunangan CEO. Jika kau sentuh dia, kita berdua akan tamat. Dan satu lagi, kau adalah priaku. Tak boleh ada wanita lain yang menyentuhmu. Wen Qiu, jangan lupa kau janji akan menikahiku dulu. Permainan dan candaan anak 6 tahun. Jangan dianggap serius. Tapi keluarga kita tak merasa begitu, ayahku bilang. Kali ini aku pulang untuk melaksanakan perjodohan kita. Aku tak akan menikahimu. Selain itu, jangan dekati aku. Kau tidak bilang untuk menjauhi Bai Mantang. Kau adalah orang yang disukai, Yu. Kau biasa saja. Kau sudah mencium pacarku. Aku juga tak merasa kau cantik lagi. Nona Bai, harusnya kau tahu dengan persyaratanmu, kau takkan jadi istri CEO. Aku juga tahu, wanita yang selingkuh dengan pria lain juga takkan membuatmu jadi istri CEO. Menarik. Bai Mantang, berani menyinggungmu? Nona Li, mau ku beri dia pelajaran untukmu? Apa rencanamu? Berani-beraninya mereka pasang iklan lowongan kerja jelek begini, desainernya ngapain saja? Kenapa orang yang seusia ini juga diterima di perusahaan? Mereka tidak takut membawa sial bagi perusahaan? Apakah mereka tidak takut membawa sial bagi perusahaan? Bai Mantang, kemarilah. Kenapa lagi? Dia adalah petugas kebersihan baru. Ajari dia cara kerjanya, bersihkan semua toilet di gedung sampai bersih. Aku? Hari ini ketua direksi akan inspeksi. Jika sampai ada sehelai rambut saja, kamu langsung dipecat. Gedung ini ada begitu banyak lantai, bagaimana bisa selesai? Bukankah pengawasan seharusnya adalah tanggung jawab bagian HR? Lakukan saja perintahku.
Bayi Mantang, sekarang istri CEO sudah kembali, hari-hari baikmu sudah akan berakhir. Ini konyol. Nona, aku mau bertanya, petugas kebersihan yang dia maksud tadi itu aku ya? Tidak apa-apa. Aku tahu, di usiamu ini, keluar bekerja pasti sangat sulit. Jangan khawatir, selama saya di sini, kau tidak akan kehilangan pekerjaan. Sebenarnya aku tidak butuh pekerjaan ini. Ayo kita pergi bersihkan. Sungguh tidak perlu, aku benar-benar tidak butuh. Tak pernah menyangka, aku seorang ketua direksi grup Tianheng akan membersihkan toilet, pengalaman yang tidak biasa. Akhirnya selesai. Nona, tak disangka kamu bisa bekerja juga. Waktu kecil, aku sering bantu kakek membersihkan penginapan. Aku punya tenaga untuk ini. Lumayan. Jika anakku belum menikah, akan kuperkenalkan kamu padanya. Sebenarnya, aku juga sudah menikah. Aku sudah lancang, maaf. Kalian sudah selesai bekerja, beraninya berbincang di sini. Jika ketua direksi marah, kamu dan pria tua ini akan dipecat. Mo Chen Qian, punyalah hati nurani. Wajahmu cantik, tapi mulutmu seperti nenek tua yang cerewet. Jangan kira karena kau pandai bicara, sudah bisa menutupi kesalahannya. Apa dia selalu seperti ini? Kenapa engkau berteriak? Ini toilet pria. Kau yang masuk sembarangan. Aku yang jadi korban. Kenapa diam saja kau di dalam? Melihatmu, tetap aku yang dirugikan. Kau, aku. Toilet ini tidak memenuhi standar. Besok kau nggak usah datang lagi. Apa masalahnya? Bau, lantai kotor, kaca tidak dibersihkan, tak ada standar yang terpenuhi. Ini semua salahku, aku sudah tua. Tenagaku sudah berkurang. Aku minta maaf. Ini kesalahanku, tak selesai lebih cepat untuk membantumu. Bayi Mantang orang tak kompeten, meski pakai cara licik pun tak akan bisa bertahan. Aku cuma membantu bersihkan toilet. Kenapa disebut cara licik? Bicarakan sampai jelas, Yok. Maafkan aku, ini semua salahku, itu sebabnya dia mempersulitmu. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Salahku sendiri yang tidak melakukannya dengan baik dan tidak bisa mempertahankan jabatanku. Jangan putus asa, mungkin kita akan segera bertemu lagi. Cukup aku pamit dulu. Tubuh renta ini. Bayi Mantang, stage ketua direksi, akan datang dengan istri CEO hari ini. Tamatlah riwayatmu. Apa maksudnya? Tak tahu. Akhir-akhir ini dia selalu berbicara aneh. Mereka datang. Selamat datang, Pak Direksi. Ketua direksi datang, cepat menyapa. Ketua direksi? Ketua direksi, Pet. Mo Chen Qian, ada ketua direksi di sini. Apalagi yang ingin kau perbuat? Dia hanya takut padaku. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma ingin mempersulit Bayi Mantang saja. Tolong jangan pecat aku. Berikan aku satu kesempatan lagi. Sebenarnya apa yang dia katakan, aku tak pahami sepatah kata pun. Akibat perbuatannya sendiri, karmanya sudah datang. Baik, kau boleh tetap bekerja selama sebulan ke depan, bersihkan semua toilet di gedung ini. Nona Li, aku membantu mempersulit Bayi. Mo, jangan bicara lagi. Aku tak pernah menyuruhmu menindas Paman Wen. Cukup, semuanya kembali bekerja. Bayi Mantang,
Tunggu. Pak, dia cuma staf magang. Kenapa memanggilnya? Tugasmu tetap di sini untuk melayani kami. Kau harus segera panggil CEO datang ke sini sekarang. Beritahu dia kalau kami tidak bertemu dia hari ini, kami tidak akan pergi. Cepat angkat. Pak Wen, akhirnya kau angkat telepon. Aku sibuk meneliti resep, jangan ganggu aku. Ketua direksi sudah di sini. Dia tidak mau pergi kalau tidak bertemu denganmu. Siapkan tempat tidur di kantor, suhu AC dikecilkan, biar dia tidak kedinginan. Nyonya dan Nona Lee juga ikut. Pak. Kecanggungan ini sungguh mematikan. Harus ngomong apa ya? Kuperlihatkan sebuah pertunjukan pada mereka. Nona Bai, sudah berapa lama kau bekerja di sini? Hampir sebulan. Jadi kau dan Yu sudah kenal selama itu juga? Kau juga kenal dengan Yu? Benar. Apakah paman tak tahu dialah yang akan Yu nikahi? Benarkah? Kalian berdua kenal dengan paman. Bai, kau keluar sebentar. Putri Salju? Sebenarnya kenapa kalian datang kemari? Bukankah sudah kubilang akan menunggu waktu tepat untuk membawanya pulang? Tunggu. Mau tunggu sampai aku mati? Kalau aku tidak datang sekarang, aku takkan bertemu menantuku. Kenapa kau tidak menghentikannya? Kenapa harus kuhentikan? Jika dia tidak setuju dan minta kalian cerai, maka aku bisa jadi istrimu. Sekarang kau sudah melihat Bai. Aku jujur saja. Aku hanya mau menikah dengannya. Jika kau paksa aku cerai dengannya, itu mustahil. Kurasa kalian berdua sama sekali tidak cocok. Kalian berdua benar-benar tidak cocok. Gadis sebaik Bai pantas mendapat yang lebih baik darimu. Apa kau tidak keberatan dengan statusnya? Keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Gadis pekerja keras dan tangguh seperti Bai bisa bergabung dengan keluarga kita. Itu adalah anugerah besar bagi kita. Jadi, kapan kalian berdua akan menetapkan tanggal pernikahan? Istri CEO mengenalnya, ketua direksi juga mengenalnya. Dia jelas dekat dengan mereka. Lalu, apa identitas paman yang sebenarnya? Bai Mantang, ternyata kau ada di sini. Lepaskan aku. Kau pikir aku bodoh? Kau akan pukul aku jika aku bebaskan. Kau pantas menerimanya. Orang tak berguna sepertimu yang hanya bisa merayu pria, pantas ditampar. Aku peringatkan kamu, bicara baik-baik. Apakah kata-kataku salah? Ketua direksi belum berkunjung bertahun-tahun. Tapi begitu dia kembali, dia langsung tunduk padamu. Kalau kau bilang tak ada merencanakan sesuatu di belakang, siapa yang percaya? Bai Mantang, kau pura-pura polos, tapi kau sudah sering menggoda pria lain, ya kan? Nona Lee, aku bantu kau menghadapi Bai Mantang. Kau sudah menyetujuinya. Kenapa kau tampar aku? Apakah kau mau pelakor ini menginjakmu dan berlaku semena-mena? tutup mulutmu. Kau masih bisa selamat jika ribut denganku. Kalau melawan istri CEO, itu namanya bunuh diri. Bai Mantang, kau bodoh ya.
Semua orang di sini ingin menghancurkanmu. Untuk apa engkau berlagak baik hati di sini? Aku memang tak sepenuhnya paham apa yang terjadi, tapi pertengkaran membosankan ini sungguh tidak berarti. Nona-nona, mulai sekarang mari fokus cari uang saja, ya. Pikiranmu sangat terbuka. Kalau begitu, jauhi Wen Qiu bagaimana? Kau sudah jadi tunangan CEO, kenapa masih memikirkan ini? Ketua direksi, calon mertuamu, ada di dalam, kecilkan suaramu. Kau menaklukkan hati Wen Qiu dengan berpura-pura bodoh? Percuma saja aku merasa kau cantik, tidak disangka cara bicaramu begitu kasar. Aku dan paman saling mencintai setelah kenal lama, meski kau masih menyukainya, tapi kau sudah punya CEO. Jangan lagi menyukai orang lain dan mendekati orang lain. Omong kosong apa ini? CEO apa? Paman apanya? Paman, dia adalah suamiku, Wen Qiu. Apa kau tahu nama asli CEO? Aku tak tahu. Kau juga tak tahu? Lucu, ya? Aku menertawakanmu yang mau melawannya, tapi dia malah sama sekali tak mengakui keberadaanmu. Orang bodoh memang memiliki berkahnya sendiri. Berhenti cari musuh lagi, fokus pada pekerjaan atau kau akan menyesal. Simpan perhatian palsumu. Lihat apa? Oh, sedang memeriksa siapa nama CEO kami. Sudah sebulan di sini, aku masih tak tahu siapa namanya. Sudah pulang kerja? Sup sudah siap di rumah, ayo pulang makan malam. Jika kau terus menatapku seperti itu, matamu bisa kram nanti. Aku tidak mengintipmu. Lalu, apa yang kau lihat? Jangan terlalu mendekat. Bukankah ada yang ingin kau katakan padaku? Tutup matamu dulu. Buka matamu sekarang. Paman, maukah kau menikahiku? Maukah kau menikah denganku? Tidak kusangka kau mendahuluiku. Biasanya kau begitu lamban. Kenapa hari ini jadi cerdas? Kenapa semua orang bilang aku tidak pintar? Aku jelas-jelas sangat cerdas. Bai Xiaoxiao bilang, aku tak serius berakting. Aku tak ada cincin meski sudah menikah. Kukira pernikahan kontrak tak perlu banyak formalitas ini. Sampai aku melihatmu sebelum pingsan. Sejak kecil nasibku selalu buruk. Yang kuinginkan tak pernah kudapatkan. Sampai aku bertemu denganmu. Dua hal yang paling ingin kupertahankan. Yang satu adalah penginapan kakek. Yang satunya lagi adalah kamu. Jadi, meski ada yang mencoba merebut, aku juga tak akan memberikannya. Takkan ada yang bisa merebutku dari tanganmu. Karena itu, Nona Bai Mantang, maukah kau menikah denganku? Aku mau.
Lihat ini, suamiku membelikan cincin ini kemarin malam. Kami sama-sama beli cincin. Bukankah kami sangat sehati? Kau sudah pamer 58 kali hari ini. Kau sungguh begitu menyukainya. Tentu saja. Kau hubungi perusahaan perencana pernikahan. Aku ingin adakan pesta pernikahan dengan Bai. Tapi Pak Wen, kau belum beritahu Nyonya identitas aslimu. Ya ampun, aku lupa soal itu. Makasih. Nona Lee? Mengirim dokumen? Dia cuma berbasa-basi, mau apa lagi dia? Mau dengar rahasia Wen Qiu? Mau dengar rahasia Wen Qiu? Tidak, aku akan tanya sendiri kalau mau tahu. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Tahukah kau nama ketua direksi? Namanya Wen Rusong. Marganya Wen? Wen Qiu adalah putranya. Coba kau tebak, siapa sebenarnya Wen Qiu itu? Dia terus menyembunyikan rahasia ini darimu. Kau sedang menelepon Bai Mantang? Kenapa kau datang lagi? Aliansi pernikahan bisnis kita tak akan melibatkan perasaan. Ini sudah sangat kuno. Sebagai temanmu, aku menyarankanmu untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Aku lebih suka engkau yang masih pendiam. Sekarang, kau seperti nenek-nenek cerewet. Kalau begitu, menjauhlah dariku. Jangan sampai istriku salah paham. Ya, mungkin dia tak peduli sekarang. Aku baru saja beritahu dia kau CEO. Aku baru saja memberitahunya bahwa engkau adalah CEO. Kenapa kau berbuat begitu? Kurasa kau benar. Aku harus mengejar kebahagiaanku sendiri. Mencari seseorang yang benar-benar kucintai dan juga mencintai. Menurutku, Bai Mantang memang cukup menarik. Maksudmu apa? Bai Mantang berada di tempat aman, tapi jika kau tak menemukannya dalam 48 jam, aku akan bawa dia ke luar negeri. Di mana dia? Memaksaku tak akan berhasil. Dia tak ingin bertemu denganmu sekarang. Dasar pembohong. Dia tak memberitahuku identitas aslinya. Apa dia takut aku mengincar harta keluarganya? Lalu, kenapa kau yang mengawasiku di sini? Kalau bukan karena Nona Lee memberiku kesempatan bekerja di luar negeri, aku juga tak mau mengawasimu. Kalau begitu, biarkan aku pergi dan kembalikan ponselku. Kau sedang mengurungku. Aku ingin pulang. Apa kamu tidak marah? Kenapa kamu masih mau mencari Wen Qiu? Kamu teriak-teriak tadi, tapi semuanya demi uang. Meski aku kesal, dia adalah suamiku. Meski dia berbohong padaku, tapi cinta kami itu nyata. Logikamu tidak masuk akal. Kamu bilang, orang bodoh punya berkahnya sendiri. Kembalikan ponselku, biar aku pulang. Nggak mungkin. Berhenti mengejarku. Lari pakai sepatu, hak tinggi bisa jatuh. Sialan, kalau gitu kau berhenti. Aku nggak sanggup lagi, aku nggak bisa lari lagi. Kusarankan kau jangan mengejarku lagi. Sekarang kita di luar, aku akan teriak minta tolong kalau kau memukulku. Siapa Bai Mantang? Sial sekali, lagi-lagi datang menyerangku. Dia datang untukku, kamu lari dulu.
Nona Li menyuruhku menjagamu. Kalau kabur, aku akan dipecat. Aku tak akan kemana-mana. Mau jadi pahlawan? Silakan. Jangan lupa bayi dalam kandunganmu. Siapa kamu? Kenapa cari Bai Mantang? Salahkan dia yang tegak. Jelas-jelas satu keluarga, tapi malah tidak mau beri belas kasihan. Satu keluarga? Bai Xiaoxiao yang membayarmu? Jangan omong kosong. Untuk apa tahu begitu banyak? Tak mau ngaku juga tidak apa. Saat ku hitung 3, 2, 1, kita lari bersama? Kalau begitu, kalian tetap di sini. Siap. Kamu bercanda. Kau yang pertama ku habisi. Di siang bolong begini, kau ingin membunuh dengan pisau ini? Kau memang sudah bosan hidup. Kau tidak apa-apa, kan? Mereka berusaha menghalangiku mencarimu. Sayang sekali, kau berhasil kabur juga. Kau lupakan saja, meski kau tangkap aku, kau juga tidak bisa mendapatkan paman. Siapa bilang orang yang kuinginkan adalah Wen Qiu? Dasar kau ini. Jika Wen Qiu tidak baik padamu, ingat hubungi aku. Aneh sekali. Kau tidak marah padaku? Awalnya sangat kesal. Tapi setelah dipikir, aku juga tak rugi. Jadi aku tak marah lagi. Terima kasih. Tapi kita perlu kontrak. Jika kau menyakitiku, kau harus beri separuh hartamu. Aku akan berikan semuanya. Janji lisan tak punya kekuatan hukum. Harus tertulis hitam di atas putih. Setuju.